Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 18 Tantangan Tertulis. Jiang Chen berjalan ke arah mereka dan duduk di kursi. Dia memandang mereka dengan santai, tapi tetap diam. Melihat hal tersebut, pemuda itu tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa tersinggung. Seorang alkemis yang bisa meramu pil dengan efektivitas 100% tentunya berhak untuk bersikap arogan. Saya Li Changhong dari keluarga Li Kota Merah. Saya memberikan penghormatan kepada Grandmaster. Li Changhong menangkupkan tangannya, menunjukkan rasa hormat kepada Jiang Chen. Keluarga Li Kota Merah. Jiang Chen terkejut. Keluarga Li adalah keluarga besar di Kota Merah. Status mereka di Kota Merah sebanding dengan status keluarga Jiang di Kota Langit Wangi. Namun, Jiang Chen tidak tahu bahwa Li Changhong saat ini membantu keluarga Murong dalam perang melawan keluarga Jiang. Dia juga tidak tahu bahwa lelaki tua yang berdiri di samping Li Changhong adalah alkemis yang dapat meramu efektivitas 70%. Pil. Demikian pula, Li Changhong tidak tahu bahwa Grandmaster yang dapat membuat pil dengan efektivitas 100% adalah Jiang Chen, yang ingin dia bunuh. Tuan Besar, Kota Langit Wangi yang kecil ini terlalu kecil untuk pria dengan kemampuanmu. Kamu harus ikut denganku ke Kota Merah di mana aku bisa menjanjikanmu posisi tinggi dalam keluarga Li. Kamu harus tahu, keluarga kecil Jiang ini bukan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuang sampah keluargaku. Sungguh sia-sia bagi seorang Grandmaster hebat sepertimu untuk tinggal di sini. Li Changhong berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Dengan pidatonya ini, perasaan Jiang Chen terhadap Li Changhong langsung berubah dari netral menjadi jijik. Tersesat dari sini. Jiang Chen berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan rasa hormat. Apa yang baru saja kamu katakan? Senyuman di wajah Li Changhong membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menyebut namanya, pria di depannya akan menjadi gitu kasar. Dia bertanya-tanya mengapa Grandmaster ini menjadi marah ketika dia bersikap hormat dan sopan. Jangan lakukan ini dengan cara yang sulit. Tuanku berbicara kepadamu dengan sangat sopan adalah hal terbaik yang pernah terjadi padamu. Di 28 kota, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara dengan tuanku seperti ini. Orang tua di tingkat Mid Qihai sangat marah. Tuan Besar, saya mengundang Anda dengan segenap ketulusan saya. Li Changhong berkata dengan ekspresi marah. Keluar dari sini. Jiang Cheng, suruh mereka keluar. Jiang Chen berkata dengan dingin sambil berbalik dan pergi. Jika bukan karena keluarga Jiang dan keluarga Murong sudah berperang, dia pasti sudah membunuhnya. Jiang Chen segera meninggalkan aula. Jiang Cheng, yang berdiri di luar, terkejut. Grandmaster memiliki temperamen yang tidak dapat diprediksi. Tunggu, Grandmaster tahu namaku. Jiang Chen pergi, meninggalkan Li Changhong dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah harus menghadapi hal seperti ini sebelumnya, tapi seseorang di kota kecil Langit Wangi ini berani bertindak seperti ini. Tuan muda, kenapa tidak langsung membunuh orang itu saja? Orang tua itu berkata dengan kejam. Dia pikir dia berbakat, jadi dia berani tidak menghormatiku. Tunggu sampai aku menghancurkan keluarga Jiang dan mengambil alih toko pilnya. Lalu kita akan lihat bagaimana tanggapannya. Li Changhong mendengus. Tuan, silakan pergi, Anda tidak diterima di sini. Jiang Cheng melakukan apa yang diperintahkan oleh sang Grandmaster. Li Changhong menatap Jiang Cheng dengan marah, sebelum meninggalkan aula dengan marah. Keluarga Murong. Tuan Muda Li, bagaimana kabarnya? Apakah Anda bertemu dengan Grandmaster itu? Murong Zan bertanya pada Li Changhong. Pria itu bodoh. Tunggu sampai aku menghancurkan keluarga Jiang, lalu aku akan meminta dia membalas perbuatannya hari ini. Ketua Murong, aku akan membantumu menyingkirkan Jiang Chen itu sekarang. Kata Li Changhong. Mendengar itu, Murong Zan segera mengumpulkan semangatnya. Saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah bermimpi untuk membunuh Jiang Chen, tapi dia tidak tahu caranya. Jiang Chen tinggal di rumah mereka sepanjang hari. Bagaimana kamu berencana membunuhnya? Murong Zan bertanya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sesederhana itu. Li Changhong berkata sambil tersenyum. Dia kemudian mulai membisikkan sesuatu ke telinga Murong Zan. Mata Murong Zan langsung bersinar. Dia mengangkat ibu jarinya ke Li Changhong dan berkata, metode ini luar biasa brilian. Jika kita berhasil, maka kita dapat membunuh Jiang Chen dengan mudah. Setelah Jiang Chen mati, Jiang Zhenhai akan kehilangan semangatnya. Maka keluarga Jiang tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Pada siang hari, Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga di dalam kamarnya.
Dia telah kembali ke rumah wali kota tadi malam, mengesampingkan toko pil. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintunya. Datang. Jiang Chen mengerutkan alisnya karena gangguan itu. Pintu terbuka, dan Jiang Cheng masuk. Tuan muda. Jiang Cheng, jika kamu tidak bisa memberikan alasan yang baik untuk menggangguku, aku pasti akan mematahkan kakimu. Jiang Chen benci jika seseorang mengganggunya saat dia berkultivasi. Jiang Cheng ketakutan dan segera berkata, Tuan muda, saya tidak ingin mengganggu Anda dengan sengaja, tapi guru ingin bertemu dengan Anda. Dia meminta Anda untuk segera pergi ke ruang pertemuan. Ayahku mencariku, apa kamu tahu kenapa? Jiang Chen bertanya. Dalam keadaan normal, jika Jiang Zhenhai ingin berbicara dengannya, maka dia akan datang sendiri atau meminta seorang pelayan untuk memberitahunya. Jarang sekali dia bertanya kepada Jiang Chen di ruang pertemuan. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi, sesuatu yang buruk. Tuan muda, saya mendengar keluarga Murong mengirimkan tantangan tertulis. Saat ini, semua tamu dan tetua yang berkunjung sedang berkumpul di aula pertemuan. Jiang Cheng tidak berani menyembunyikan apapun. Tantangan tertulis. Saya akan melihatnya. Jiang Chen merapikan pakaiannya sebelum dia keluar dari rumahnya menuju ruang pertemuan. Keluarga Murong mengirimkan tantangan tertulis adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Jika itu dilakukan karena Murong Hao, mereka akan mengirimkannya kemarin, bukan hari ini. Di dalam aula pertemuan keluarga Jiang, Jiang Zhenhai sedang duduk di kursi utama dan di sampingnya ada 10 prajurit Qihai, Zhou Beizhen salah satunya. Di tangan kanan Jiang Zhenhai ada tantangan tertulis. Ayah, semuanya. Jiang Chen berjalan ke aula. Dia tampak tampan dengan wajah seputih batu giok, mata cerah seperti bintang berkilau, dan tubuh kokoh. Semua orang tahu bahwa dia adalah pria di antara pria, dan semua tamu-tamu tingkat Qihai dan para tetua memandang pemuda ini dan menganggukkan kepala tanda setuju. Pada suatu waktu, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mau repot-repot melihat tuan muda yang tidak berguna ini untuk kedua kalinya. Tapi baru-baru ini dia telah berubah secara dramatis, berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Bahkan Murong Zan dihina olehnya, ditambah si jenius nomor 1. Di keluarga Murong juga dihancurkan olehnya. Selanjutnya, dia menyapa mereka dengan hormat dan sopan. Seorang jenius muda seperti ini, semua orang menyukainya, dan semua orang ingin memujinya. Chener, kamu di sini. Ketika Jiang Zhenhai melihat Jiang Chen, dia akhirnya mulai bersantai. Ayah, ku dengar keluarga Murong mengirimi kami tantangan tertulis, apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya. Ini tantangan tertulisnya, lihat sendiri. Jiang Zhenhai menyampaikan tantangan tertulis kepada Jiang Chen. Jiang Chen melihat sekilas tantangan tertulis itu. Disebutkan bahwa untuk menyelesaikan perseteruan antara kedua keluarga, akan ada perkelahian dalam 3 hari. Keluarga Jiang dan keluarga Murong sama-sama akan mengirimkan seorang pemuda untuk bertarung di tengah alun-alun kota Fragrant Sky, dan taruhannya tidaklah kecil. Setiap keluarga harus mempertaruhkan toko pil mereka sebagai hadiah, dan siapapun yang kalah harus menyerahkannya kepada yang lain. Haha, mereka bahkan menggunakan toko pil sebagai taruhannya, mereka mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Jiang Chen mulai tertawa, mengesampingkan tantangan tertulis dengan santai. Taruhan pada tantangan tertulis sangat besar. Meskipun keluarga Murong dan keluarga Jiang memiliki banyak bisnis, yang benar-benar mendukung keuangan mereka adalah toko pil, dan bahan-bahan dalam bisnis perdagangan mereka juga digunakan di toko pil. Hanya ada 2 toko pil di kota Fragrant Sky, dan tak satu pun dari mereka mampu kehilangan 1 toko pil. Kehilangan 1 berarti kehilangan sumber kekayaan mereka, dan Murong Zan berani menggunakan ini sebagai taruhan, sepertinya dia benar-benar serius tentang hal ini. Chen Er, bukankah menurutmu ada masalah dengan tantangan tertulis ini? Jiang Zhenhai bertanya. Memang ada masalah. Jiang Chen tersenyum. Jenius nomor 1 di keluarga Murong telah saya hancurkan. Saya dapat mengatakan bahwa tidak ada orang lain di keluarga mereka yang dapat mengalahkan saya kecuali seseorang di generasi muda mereka menerobos ke alam Qihai. Titik. Hanya dengan gitu mereka akan punya nyali untuk mengambil keputusan seperti itu. Tuan muda benar, dia menghancurkan Murong Hao kemarin. Murong Zan tidak bodoh. Dia dengan jelas memahami kekuatan tuan muda yang sebenarnya. Tapi dalam keadaan seperti itu dia masih berani mengirimi kami tantangan tertulis, bahkan menggunakan toko pil sebagai taruhannya. Aku mencium sesuatu yang mencurigakan di sini. Kata Zhou Beizhen. Saya kira dia pasti memiliki motif tersembunyi.
Seperti yang dikatakan Tuan Muda Jiang Chen. Mungkin ada seseorang dari generasi muda keluarga Murong yang telah mencapai level Qihai. Kata pria lain. Chen Er, bagaimana menurutmu? Tantangan tertulis ini, apakah kita akan menerimanya atau tidak? Sudah jelas siapa target Murong Zan, kamu. Jiang Zhenhai memandang Jiang Chen. Tidak ada seorang pun di aula pertemuan yang bodoh. Sangat jelas bahwa target tantangan tertulis ini adalah Jiang Chen. Kebencian Murong Zan terhadap Jiang Chen telah melebihi kebenciannya terhadap Jiang Zhenhai. Dia bahkan ingin melakukannya bunuh Jiang Chen dalam mimpinya. Dengan tantangan tertulis ini, dia tidak hanya akan mampu membunuh Jiang Chen, dia juga akan mampu menghancurkan toko pil keluarga Jiang. Motif Murong Zan sangat jelas. Kami akan menerima tantangan ini. Jika tebakan saya benar, maka tantangan tertulis ini telah dikirimkan kepada semua orang di Kota Langit Wangi. Semua orang menunggu untuk menyaksikan ini. Jika kami tidak menerimanya, orang akan mengira kami takut. Dari keluarga Murong. Kemudian keluarga Murong akan menggunakan ini untuk mempermalukan kita. Kita akan kehilangan semua martabat kita. Jiang Chen tersenyum santai tanpa menunjukkan sedikit pun tanda kecemasan. Dan jika Murong Zan ingin bermain, maka kami akan bermain dengannya. Saya juga ingin melihat apa yang dia sembunyikan dari kami. Chen Er, kita harus lebih berhati-hati. Jiang Zhenhai berkata dengan cemas sambil mengerutkan alisnya. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Selanjutnya, tantangan tertulis ini dikirimkan kepada kami. Mereka tidak menuliskan namaku di sana, tapi jika aku menolak tantangan ini, maka aku akan menjadi lelucon terbesar di Fragran. Kota Langit. Jiang Chen dulunya adalah orang suci terbesar di dunia, dan dia tidak pernah mundur dari tantangan. Dia tidak berencana melakukan hal itu untuk pertama kalinya sekarang.